Hey, this is our team. Hannah, Ainun, Muthia, Naila, and the last member, Sabil. Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa beberapa daerah di Indonesia bisa punya tingkat kemiskinan yang rendah, sementara daerah lain justru lebih tinggi? Padahal negaranya sama loh, tapi hasilnya bisa jauh berbeda. Nah, penelitian ini mencoba menjawab itu melalui dua faktor, yang kelihatannya sederhana, tapi punya pengaruh besar, yaitu pendidikan dan juga pengeluaran per kapita. Pada video ini, kita bakal membahas analisis tentang pengaruh pendidikan dan pengeluaran per kapita terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2024. Analisisnya menggunakan data nyata dari berbagai provinsi supaya hasil lebih akurat dan sesuai dengan kondisi ekonomi yang terbaru. Sekarang, kita masuk ke inti. Kenapa pendidikan dan pengeluaran per kapita yang dipilih? Jadi, pendidikan itu adalah kunci utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Semakin lama seseorang bersekolah, maka semakin besar pula peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, pendapatan yang lebih stabil, dan kualitas hidup yang lebih baik. Dan sekarang, supaya kamu lebih paham alurnya, kita lanjut deh, masuk ke presentasi selanjutnya, yang dimulai dari pendahuluan penelitian di slide berikutnya. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih dialami di berbagai negara, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Di Indonesia, kemiskinan masih menjadi masalah ekonomi di hampir setiap daerahnya. Meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk menanggulangi kemiskinan tersebut, seperti program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan langsung tunai atau BLT, serta memperbaiki akses pendidikan dan layanan kesehatan. Tetapi, ketimpangan kesejahteraan antar wilayahnya masih terus terjadi. Dari data BPS tahun 2024 menunjukkan rata-rata persentase penduduk miskin sebesar 11,15% dengan angka terendah 4% di Bali dan angka tertinggi 32,97% di Papua Pegunungan, yang menggambarkan beragamnya kondisi sosial ekonomi antar wilayah di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari kedua variabel tersebut terhadap persentase penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2024 dengan harapan dapat memberikan pemahaman empiris dan menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan untuk pemerataan kesejahteraan di Indonesia. Metodologi penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dengan metode OLS untuk melihat pengaruh dua variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebelum masuk ke hasil utama, ada beberapa uji yang dilakukan dulu seperti uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, linearitas, dan autokorelasi, supaya model yang dipakai benar-benar layak. Setelah itu dilakukan uji F untuk melihat pengaruh kedua variabel secara bersama-sama, dan uji T untuk melihat pengaruh masing-masing variabel secara terpisah. Model yang digunakan adalah YI sama dengan B0 ditambah B1X1I ditambah B2X2I ditambah EI, dengan Y sebagai presentase penduduk miskin, X1 rata-rata lama sekolah, X2 pengeluaran per kapita yang disesuaikan, dan EI sebagai errornya. Jadi secara sederhana, penelitian ini ingin melihat apakah pendidikan dan pengeluaran punya hubungan dengan tingkat kemiskinan di tiap provinsi. Kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu statistik deskriptif. Dapat dilihat dari tabel yang ada di layar bahwasannya terdapat perbedaan yang jelas antar provinsi dalam hal pendidikan, kesejahteraan, dan kemiskinan. Kenapa kami mengatakan demikian? Yang pertama, lihatlah dari variabel rata-rata lama sekolah bahwasannya nilai minimumnya adalah 4,21 dengan nilai maksimum 11,49 tahun. Dan rata-ratanya hanya 8,84 tahun. Artinya apa? Sebagian besar penduduk Indonesia baru menamatkan SMP saja.
Ini menyeratkan bahwasannya kesenjangan antar provinsi itu masih besar. Nah, selanjutnya, lihatlah variabel pengeluaran per kapita. Nilai minimumnya adalah 5.707 dengan nilai maksimumnya 19.953 dengan rata-rata hanya 11.592. Artinya apa? Masih banyak atau masih ada ketimpangan daya beli antar provinsi. Ada yang sangat rendah dan ada yang sangat tinggi. Kemudian persentase penduduk miskin dengan nilai minimum 4% dan maksimum 32,97% dengan rata-rata 11,15%. Ini menyeratkan bahwasannya beberapa provinsi masih menghadapi kemiskinan yang cukup tinggi. Apa yang dapat kita simpulkan? Nah, secara umum, data menggambarkan adanya ketimpangan antar provinsi baik dari sisi pendidikan, pengeluaran, maupun tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, perlu analisis lebih lanjut. Nah, lalu uji asumsi klasik, kami lakukan 5 uji. Yang pertama, uji linearitas. Nah, berdasarkan kiki plot residual di atas, terlihat bahwa sebagian besar titik-titik residual cenderung mengikuti garis diagonal, meskipun terdapat sedikit penyimpangan pada bagian bawah dan atas. Secara umum, pola titik mengikuti garis diagonal. Hal ini mengindikasikan bahwa hubungan antar variabel bebas dan variabel terikat bersifat linear, sehingga asumsi linearitas dalam model regresi terpenuhi. Lalu yang kedua, uji normalitas. Kami menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov yang diperoleh nilai p-value sebesar 0,455 lebih besar dari alfa 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa cukup bukti untuk menyatakan bahwa residual berdistribusi normal, yang berarti asumsi normalitas terpenuhi. Lalu yang ketiga, uji autokorelasi. Kami menggunakan uji Darwin-Watson yang dimana diperoleh nilai DW sebesar 1,6869 dengan p-value sebesar 0,1187 lebih besar dari alfa 0,05, maka cukup bukti untuk menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi pada residual, sehingga uji asumsi autokorelasi terpenuhi. Lalu yang keempat, uji heterodiskresitas. Kami menggunakan uji Bros-Pagan yang dimana diperoleh nilai p-value sebesar 0,763 lebih besar dari alfa 0,05, artinya tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa model tidak mengalami heterodiskresitas atau uji heterodiskresitas terpenuhi. Lalu yang terakhir, atau yang kelima, uji multikolonalitas. Kami itu menggunakan FIF yang dimana diperoleh nilai FIF pada angka rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita disesuaikan bernilai lebih kecil dari 10, yaitu 1,892559 dan pengeluaran per kapita juga sama sehingga tidak terjadi multikolonalitas. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan mengenai hasil uji F dan hasil uji T. Hasil uji F tampak pada layar bahwasannya menunjukkan nilai F sebesar 24,96 dengan signifikansi sebesar 1,83 dikali 10 pangkat negatif 7, yang mana ini lebih kecil daripada 0,05. Ini artinya RLS atau rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita secara simultan, secara berbarengan, secara bersama-sama itu berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Dengan demikian, model regresi itu layak digunakan dan memang mampu menjelaskan pengaruh kedua variabel terhadap kemiskinan. Selanjutnya, kita masuk ke dalam uji T. Uji T menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah maupun pengeluaran per kapita itu sama-sama berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan atau persentase penduduk miskin. Uji T ini gunanya adalah untuk melihat pengaruhnya secara parsial, secara satu-satu, secara masing-masing variabel. Dapat kita lihat bahwasannya rata-rata lama sekolah memiliki p-value sebesar 0,0193 yang lebih kecil daripada 0,05 dan pengeluaran per kapita juga memiliki p-value 0,0349 yang mana ini lebih kecil juga daripada 0,05. Artinya, kedua variabel tersebut secara parsial berpengaruh signifikan dalam menurunkan persentase kemiskinan. Sini lihat berganda ya, dimana Y sama dengan 43,7760 kurang 2,013. 113 X1 dikurang 0,0013 X2.
yang dimana Y adalah persentase penduduk miskin, X1 adalah rata-rata lama sekolah atau yang bisa kita sebut RLS, lalu X2-nya pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Arti dari konstanta sebesar 43,776, yaitu jika rata-rata lama sekolah X1 dan pengeluaran per kapita X2 bernilai 0, maka diprediksi persentase penduduk miskin yaitu Y adalah sebesar 43,7760%. Arti dari X1-nya, setiap kenaikan 1 tahun pada rata-rata lama sekolah akan menurunkan presentasi penduduk miskin sebesar 2,0113% dengan asumsi pengeluaran per kapita yang tetap. Lalu untuk X2-nya, setiap kenaikan Rp1.000 pada pengeluaran per kapita akan menurunkan presentasi penduduk miskin sebesar 0,0013% dengan asumsi rata-rata lama sekolah tetap dan determinasi. Nah, yang dimana di sini terdapat standar error-nya 4,453 yang berarti bahwa rata-rata deviasi prediksi model dari data sebenarnya adalah sekitar 4,453 satuan. Semakin kecil nilainya, semakin baik akurasi model. S-square di sini terdapat 0,5879 yang dimana nilai ini menunjukkan bahwa 58,79% variasi pada variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen dalam model regresi. Sisanya 41,21% dijelaskan oleh hal lain di luar model atau oleh error. Terdapat adjust R-square yaitu 0,5643 yang dimana nilai 0,5643 berarti bahwa setelah memperhitungkan jumlah variabel, model masih mampu menghitung jumlah variabel. Model masih mampu menjelaskan 56,43% variasi pada variabel dependen. Selisih sedikit dari R-square menunjukkan bahwa model tidak overfitting dan variabel independen yang digunakan relevan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pendidikan, rata-rata lama sekolah, dan kesejahteraan ekonomi pengeluaran sangat berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, baik secara bersama-sama maupun secara individual. Uji F di sini menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut signifikan dalam menjelaskan kemiskinan. Sedangkan uji T itu mengkonfirmasi bahwa masing-masing variabel memiliki pengaruh negatif dan signifikan. Nah, model regresi yang dihasilkan menunjukkan bahwa peningkatan pendidikan dan pengeluaran dapat menurunkan kemiskinan. Berdasarkan dari temuan ini juga dapat menegaskan bahwa strategi pengentasan kemiskinan harus mengintegrasikan kebijakan pendidikan dan ekonomi secara simultan. Karena peningkatan merupakan salah satu aspek tanpa dukungan aspek lainnya itu tidak akan menghasilkan perubahan yang optimal. Jadi intinya gini deh, pendidikan itu membantu masyarakat untuk naik level, dan pengeluaran itu membantu mereka hidup lebih layak. Jadi, dua-duanya itu penting, dan dua-duanya itu kunci dalam untuk menurunkan kemiskinan.